Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbal Nusantara. Nah, banyak yang bertanya seputar penyakit kanker ya. Penyebabnya apa dan lain sebagainya, banyak yang ketakutan. Misalnya ada anggota keluarganya yang mengalami kanker ya, dan dewasa ini banyak sekali orang-orang yang tanpa sebab terlihat sehat-sehat saja, baik-baik saja, namun ketika ada suatu gejala tertentu dan diperiksakan ternyata bahkan sudah sampai kanker stadium lanjut dan lain seterusnya seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini sebetulnya ya masih dicari berkaitan dengan penyebab kenapa seseorang bisa terserang kanker ini ya. Jadi tidak bisa ya sampai dengan detik ini ya, sampai video ini saya buat ya, belum ada penelitian lebih lanjut seputar penyebab utama spesifik berkaitan dengan kanker. Belum bisa dirumuskan kaitannya dengan misalnya genetik kah, atau misalnya kaitannya dengan gaya hidup kah, dan lain sebagainya, atau mungkin diakibatkan karena infeksi dan seterusnya. Nah, yang perlu dipahami pada awalnya ya, setiap orang itu memiliki potensi kanker ya, karena kanker ini berkaitan dengan sel yang berkembang secara di luar yang seharusnya begitu ya. Jadi dia perkembangannya itu justru sifatnya merugikan diri kita, tubuh kita seperti itu ya. Dan setiap manusia itu memiliki yang namanya sel, dan sel tubuh kita memang berkembang. Namun ketika terjadi tadi ya yang perkembangannya abnormal ya, tidak normal ya, dan merugikan, nanti ketika dia sudah sangat agresif, sangat ganas, akan sampai di titik kanker tadi. Ada beberapa yang diawali dari tumor, yang awalnya jinak dan seterusnya, sampai di titik dimana dia mengalami kondisi tadi ya, benar-benar agresif, benar-benar bersifat patogen begitu ya, bersifat merugikan bagi diri kita, bagi tubuh kita ya. Dan ya biasanya dilakukan pemeriksaan, biopsi ya, sampai vonis kanker sendiri terjadi. Nah, yang pasti ya, ketidakjelasan berkaitan dengan penyebab tersebut. Di satu sisi ada penelitian yang menyatakan bahwasanya pola hidup sehat, gaya hidup sehat gitu ya, itu merupakan salah satu cara yang paling ampuh ya untuk mencegah terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Bahkan sampai prosentasenya untuk faktor preventif atau pencegahan ya, karena tadi penyebabnya belum jelas dan lain sebagainya, apalagi pengobatannya sampai dengan saat ini juga misalnya dilakukan kemoterapi, radiasi dan seterusnya, dilakukan pengangkatan terhadap sel kanker tersebut, prosentase tingkat keberhasilannya itu masih cukup rendah. Namun kaitannya dengan pencegahan, pola hidup sehat itu memiliki persentase yang cukup tinggi, sampai dengan 70% ya, kaitannya dengan pencegahan. Jadi benar-benar memperhatikan kesehatan ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, yang benar-benar sehat, terus kemudian ya meminimalisir tadi ya adanya zat-zat yang sifatnya pemicu kanker, karsinogen ya. Kebersihan itu sangat dijaga begitu ya. Terus kemudian melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga secara rutin, itu memperbesar tadi peluang terjadinya atau pencegahan adanya sel kanker di dalam tubuh Anda seperti itu. Itu bisa Anda lihat, bahkan Anda tidak terus kemudian harus melakukan riset yang cukup dalam berkaitan yang ada. Artinya orang-orang misalnya para atlet ya yang menjaga kesehatan sangat terhindar dari adanya sel kanker dalam tubuh kita. Atau kalaupun ada beberapa atlet yang sampai terkena kanker dan lain sebagainya, peluang mereka untuk sembuh sangat tinggi dan prosentasenya sangat kecil, mungkin di antara ratusan juta atau mungkin miliaran total atlet begitu yang benar-benar memperhatikan kesehatan yang mereka miliki, sangat sedikit sekali. Bahkan prosentasenya saya belum pernah memperhatikan. Tapi kalau kita lihat misalnya pemain bola yang terkenal begitu ya, yang ada di klub-klub besar atau di klub Liga Indonesia sekalipun, jarang sekali yang kita terdengar terserang kanker dan lain seterusnya seperti itu. Bahkan ketika mereka sudah memasuki masa pensiun. Nah, jadi pola hidup sehat ya,
mari kita galakan, kita motivasikan diri kita supaya kita tercegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, penyakit-penyakit yang tentu saja sangat tidak kita harapkan, termasuk dalamnya kanker. Nah, saya rasa itu ya, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, silahkan bagi yang ingin belajar herbal bisa mengikuti pelatihan kami. Info pendaftaran ada di nomor WhatsApp kami di link deskripsi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.